Hello Beauty Babes, hari ini aku akan cerita ke kalian tentang skin journey aku selama 1 bulan ini pakai Aquaskin Miraculous Retinol Series. Dan aku akan jelasin dulu nih, retinol itu apa sih? Jadi retinol itu adalah turunan alami dari vitamin A dan dia tuh adalah powerful ingredient buat anti-aging. Nah, dia tuh cara kerja kayak gimana? Jadi dia itu meregenerasi sel dan juga dia akan bikin sel kulit yang baru yang lebih healthy. Dan makanya dengan dosis yang tepat dia akan memberikan beberapa manfaat, meningkatkan elastisitas kulit dan tekstur kulit kita. Habis itu dia juga bantu buat mencerahkan wajah kita jadi supaya wajah kita nggak kusam. Terus dia juga mencegah timbulnya jerawat, komedo dan penyumbatan pori-pori. Habis itu dia juga mengurangi kerutan di wajah kita. Dan perlu diingat ada beberapa syarat yang harus kalian lakukan saat kalian menggunakan retinol. Apalagi buat kulit yang sensitif kayak aku. Dan oke, nggak pakai lama, kita langsung mulai dari skin journey-nya. Oke guys, jadi ini hari pertama aku mau pakein Aquaskin Miraculous Retinol Toner sama ampulnya juga. Tapi karena ini lagi siang jadi aku nggak pakein, aku pakai nanti malam aja. Terus buat tanggalnya sekarang itu hari Senin tanggal 26 April jam 14.12. Jadi karena masih siang, aku mau tunjukin aja kulit aku kayak gimana sih waktu pertama kali pakai ini nih. Jadi kalau kalian lihat, oke bentar, nah ini kulit aku. Di bagian sini ada bekas jerawat, yang ini baru tumbuh jerawat, sama ini apa nih? Oh ini ada bekas jerawat aja. Terus habis gitu di bagian sini aku juga baru sadar ini muncul jerawat kecil banget. Aku nggak tahu dia bakal gede atau begini nanti bakal hilang lagi karena aku gampang banget muncul jerawat kecil-kecil sama yang namanya itu beruntusan. Terus ini juga ada jerawat yang kayaknya bakal muncul gede deh ini tuh. Kayaknya akan semakin gede di sini tuh. Dan habis gitu karena kulit aku tuh kombinasi dan sensitif, jadi aku biasanya ada muncul namanya beruntusan, gampang banget muncul beruntusan. Jadi ini di daerah sini ini gampang banget muncul beruntusan. Jadi ini ada beruntusan, udah ada 1, 2 pasang. Terus habis gitu ini ada bekas aku di counter. Kemudian di daerah dagu sini, nah daerah dagu sini ini ada whiteheads. Terus ini ada bekas jerawat juga, sama daerah hidung. Nah hidung aku itu gampang banget muncul komedo atau blackheads gitu. Jadi ini super kasar. Dan juga pori-pori aku lumayan gede ini karena aku kulitnya kombinasi. Jadi sini lumayan gede. Ini keadaan kulitnya. Terus karena aku kombinasi dan kering, jadi daerah sini itu kelihatan agak kinclong, tapi daerah sini matte banget karena daerah sini itu yang kering. Terus ini bakal aku update lagi first impression, nanti malam aku pakein dan besok aku akan update lagi ya. Guys, jadi ini aku lagi mau skincarean malam. Ini aku jadi pakein si Aquaskin yang Miraculous Toner dulu. Ini aku taruh di kapas. Terus by the way tadi kan aku habis bersih-bersih, mendadak muncul tambahan ada beberapa beruntusan di daerah sekitar sini. Hai guys, jadi hari ini tanggal 27 April jam 12.40. Ini tadi malam aku baru aja pakein Aquaskin Miraculous Retinol Toner sama ampulnya. Jadi hari ini aku akan first impression gimana feelnya di kulit aku. Waktu pakein tonernya itu aku berasa cuman kayak tingling atau cekit-cekit gitu di daerah sekitar hidung sini. Yang lainnya nggak ada masalah, di daerah beruntusannya juga nggak ada masalah. Terus habis aku pakein ampulnya, aku malah nggak berasa kayak ada feeling cekit-cekitnya sama sekali deh. Jadi ini buat kulit aku yang super sensitif. Jadi aku biasanya kalau pertama kali pakai produk itu berasa ada beruntusan atau iritasi gitu. Ini nggak ada sama sekali. Dan feeling cekit-cekitnya itu dikit banget, super dikit banget, nggak berasa kayak langsung lama gitu, cuma sebentar aja waktu aku aplikasiin, habis dia mengering itu udah hilang. Terus ini aku berasa banget di wajah aku, di sekitar sini kemarin juga mulai ada beruntusan tuh. Nah ini udah hilang, cuma sekitar ini aja yang belum hilang, sama ini masih ada, jadi bakal aku terusin lagi.
aku bakal update ke kalian 1 minggu depan lagi, karena aku bakal update full selama sebulan ini. Jadi 4 minggu bakal aku update gimana sih progresnya. Terus ini aku belum pakai skincare apa ya, jadi ini habis cuci muka aja. Ini kulit aku masih berasa sekitar sininya masih agak dry, karena kulit aku tuh yang kombinasi tapi dry banget di daerah sekitar sini. Terus ini untuk sekitar hidung sih masih banyak sih komedoku, karena ini baru pertama kali pakein. Jadi oke, karena ini baru pertama kali pakein mungkin progresnya nggak gitu kelihatan banget. Jadi aku bakal ada kalian 1 minggu ke depan. Oke. Hai guys, jadi ini udah minggu kedua aku pakein Avoskin Retinol Toner sama ampulnya juga. Dan sekarang tanggal 4 Mei jam 12.10. Terus ini aku udah pakein tinggal segini. Jadi aku ini pakeinnya itu seminggu 3 kali atau 4 kali, jadi aku selang-seling gitu. Tadi malam aku baru pakein juga. Nah, dan yang aku rasain ini ada jerawat aku. Kemarin kan jerawatnya masih kecil, terus sekarang makin gede juga karena ini juga jerawat hormon. Jadi aku tunggu dia menetas aja. Terus bekas jerawat sini juga semakin pudar tapi perlahan-lahan banget. Dan juga ini daerah sekitar wajah aku sini berasa teksturnya lebih baik sekarang. Habis gitu beruntusannya di daerah sekitar sini, aku kan nggak mau beruntusannya di sekitar sini sama sini itu udah mulai hilang. Dan by the way ini aku nggak pakai skincare ya masih. Jadi aku mau tunjukin kalian gimana sih posisi aku nggak pakai skincare nih kayak gini. Terus habis gitu aku kemarin juga melakukan kesalahan. Jadi aku pakein retinol itu, aku pakeinnya tuh biasanya gini, kalian kalau pakein skincare sebelumnya itu harus bener-bener meresap banget baru lanjut pakein retinol. Nah kemarin aku tuh sempat waktu itu bener-bener belum meresap banget, tapi aku udah timpa sama ampulnya. Jadi kalau misalkan retinol itu kalian dalam keadaan kulit super lembab, itu dia menyerapnya jadi lebih banyak. Makanya timbul kadang-kadang kalau kulit yang super sensitif tuh ada iritasi kayak kering gitu. Nah aku mengalami hal itu, padahal sebelumnya aku nggak merasakan apa-apa. Jadi kayak berasa tingling itu udah nggak ada sama sekali waktu aku pakein. Tapi aku melakukan kesalahan itu, dan juga besoknya itu aku lupa pakai sunscreen. Jadi aku lupa nggak skincare, nggak pakai sunscreen karena melakukan hal ini itu lagi. Aku ngurusin rumah, terus habis gitu jadi malamnya itu atau sorenya tuh berasa kayak gatal ya di sini. Jadi ternyata aku udah mulai muncul jerawat juga di sini. Jadi skin barrier aku mulai bermasalah dan mulai rusak gitu. Akhirnya aku bener-bener concern banget, aku nggak berani garuk-garuk. Terus besoknya aku pakein retinol ini lagi, dan aku bersyukur banget. Jadi besoknya lagi itu berasa kulit wajah aku udah nggak apa-apa, teksturnya udah diperbaikin, udah kembali mulus lagi. Karena salah satu fungsi dari retinol itu dia juga memperbaiki tekstur kulit kita, jadi bantu regenerasi juga. Nah makanya kulit aku sekarang jadi lebih baik, dan aku mulai bener-bener harus ngelakuin protokol itu. Jadi pokoknya siang itu wajib pakai sunscreen, jadi jangan sampai ke skip. Ini kan aku belum pakai ini ya, jadi bentar lagi aku akan pakai sunscreen. Terus habis gitu juga ingat, pokoknya retinol itu kalian jangan campur sama namanya AHA, BHA, itu nggak boleh. Dan nggak boleh over exfoliate juga. Terus juga pokoknya skincare sebelumnya harus bener-bener meresap banget baru kalian aplikasiin retinol gitu. Oke. Kayaknya sampai di dulu deh untuk review minggu kedua ini. Aku bakal pakai lagi, jadi aku bakal selang-seling lagi buat minggu kedua ini sampai ke minggu ketiga, nanti aku akan update lagi. Hai guys, ini udah minggu ketiga aku. Sekarang tanggal 11 Mei jam 12.12. Ini aku bener-bener baru selesai mandi, terus langsung pakein bando dan langsung rekaman karena aku tunjukin kalian bare face aku. Jadi after aku cuci muka tanpa skincare, ini aku berasa banget kulitnya sekarang jauh lebih glowing dan lebih sehat juga deh. Tuh. Aku akan coba detailin ya, coba aku deketin dulu. Nih, jadi ini kulitnya sekitar sini, ini udah mulus, udah sehat, udah diperbaikin gitu. Jadi udah gak ada beruntusan jerawat juga di sini, udah bener-bener sehat, healthy banget. Dan daerah sekitar hidung juga udah gak terlalu merah, sini juga. Tapi kalau kalian lihat ini ada bekas jerawat dari kemarin, bekas jerawatnya bener-bener matang banget tuh. Ini sekarang aku tinggal ngilangin bekasnya aja. Cuma ada tambahan satu di sini, ini jerawat hormon. Jadi aku tuh kemarin sempat makannya agak kacau. Habis gitu juga kurang tidur dan stres. Akhirnya dia muncul, tapi aku senangnya itu gak banyak jerawat yang muncul, cuma di spot ini aja.
Dan juga aku tuh berasa banget nih retinolnya memperbaikin meregenerasi sel gitu. Jadi ini kulit aku yang kemarin itu luka, terus habis gitu kering banget, itu udah diperbaikin, sekarang jauh lebih sehat. Dan ini aku pakainya segini ya, ini aku pakein kemarin tuh seminggu 4 kali, jadi dia tinggal segini. Terus habis gitu buat ampulnya itu 3 tetes aja, mungkin nggak gitu kelihatan karena aku pakai 3 tetes aja, itu buat di seluruh wajah sama di leher. Tapi aku sejauh ini suka banget sama hasilnya, kulit berasa lebih sehat. I love retinol. Habis gitu aku bakal update nih minggu keempat, minggu depan, dan bakal aku jelasin apa sih step-stepnya, kenapa kemarin aku sampai muncul skin barrier-nya itu rusak, seharusnya seperti apa. Jadi sebenarnya seminggu kemarin ini aku udah perbaikin itu semua, aku pakein retinolnya dalam keadaan kulit itu udah bener-bener skincare sebelumnya sudah meresap dan nggak becek, jadi akhirnya jadi lebih bagus sekarang. Oke, aku akan jelasin soal produknya juga next week. Guys, ini udah minggu keempat aku pakai Aquaskin Miraculous Retinol Series, dan sekarang itu udah tanggal 18 Mei jam 13.58. Ini keadaan kulit aku sebelum aku pakein skincare apapun, cuman aku tadi pakai lip balm aja. Tapi sebelum aku ngebahas tentang keadaan kulit aku akan ngebahas dulu tentang produknya ya. Jadi buat Aquaskin Miraculous Retinol Series ini, dia tuh fungsinya sebagai anti-aging yang memproduksi kolagen. Fungsinya itu buat meminimalkan tanda-tanda penuaan kayak kerutan di wajah dan garis halus. Nah habis itu dia juga bantu buat mencerahkan wajah kita, jadi kayak jerawat-jerawat kalau ada bekas jerawat itu dia bantu buat memudarkan. Habis itu dia juga mengatasi jerawat, dan dia juga mempercepat regenerasi sel kulit kita dan mengangkat sel kulit mati, karena retinol itu termasuk salah satu produk eksfoliasi. Dan kedua produk ini mengandung Actosum retinol yang minim iritasi dan super gentle dibanding dengan retinol yang biasa. Nah jadi buat kalian yang baru mau cobain retinol, kalian boleh cobain ini, aku rekomen banget buat kalian. Buat tonernya ini, dia tuh mengandung 1% Actosum retinol, terus ada 0,03% aktif retinol. Dan buat ampulnya ini, dia itu mengandung 3% Actosum retinol dengan 0,09% aktif retinol. Jadi ampulnya ini lebih besar ya konsentrasinya. Tapi bukan berarti kita bisa mengabaikan tonernya ini loh. Karena tonernya ini teksturnya itu lebih encer. Jadi dia tuh ditaruh di step pertama pemakaian awal. Nah, dia tuh kayak gini teksturnya, lebih encer tapi sedikit lebih kental gitu. Nah karena dia teksturnya kayak gini, dia tuh lebih cepat meresapnya ke kulit. Jadi toner ini juga efektif gitu kerjanya. Nah buat toner ini ada tambahan niacinamide sebagai anti-inflamasi supaya kulit kita nggak jadi iritasi waktu pakein ini harsh ingredients-nya. Dan buat ampulnya itu ada kandungan vitamin E yang fungsinya buat melembabkan, melembutkan, dan sebagai antioksidan juga. Buat kedua produk ini ya, itu aman banget buat sensitive skin, dan dia tuh nggak ada kandungannya paraben, alkohol, silikon, sulfat, itu nggak ada semua, dan dia juga no fragrance, jadi aman banget buat kulit kita yang sensitif. Sekarang aku ngebahas soal tonernya dulu. Jadi ini ya, dia itu mulutnya ini lumayan kecil, dan dia mengontrol supaya produk yang keluar tuh nggak terlalu banyak. Tuh waktu dicerot begini, tuh dia nggak terlalu yang banyak, kayak ada stoppernya gitu. Dan juga ini teksturnya itu dia yang cair tapi agak sedikit kental, tuh bisa naik-naik begitu nih ya. Jadi nggak langsung yang super cair banget tapi agak sedikit kental kayak begini. Buat ampulnya dia yang pakai pipet kayak gini ya, ini warnanya dari kaca, terus pipetnya itu yang nggak gampang rusak gitu loh. Buat teksturnya dia itu yang serumnya kayak lotion tapi super ringan banget dan gampang menyebar di kulit nih. Terus kalau dipegang kayak agak-agak licin gitu loh. Karena dia tuh teksturnya kayak gini, jadi butuh waktu beberapa saat gitu sih buat produknya meresap. Jadi biasa aku ngapa-ngapain dulu buat nungguin dia meresap. Dan kalau kalian lihat packagingnya, ini warnanya semuanya tuh yang coklat-coklat tua gitu. Jadi dia itu bikin produknya secure dari sinar matahari dan kontaminasi udara dari luar. Tadi aku sempat jelasin juga kan kalau ada beberapa syarat yang harus kalian lakuin waktu kalian pakai retinol. Jadi aku akan jelasin cara layeringnya gimana sih kalau aku sendiri pakai. Nah karena kulit aku tuh super sensitif, dan kemarin aku juga sempat jelasin di 2 minggu yang lalu,
itu aku pakein produk dan nggak pakein sunscreen, akhirnya timbul yang namanya jerawat di sebelah sini atau sini deh, itu timbul jerawat kayak gini. Aku tunjukin fotonya. Terus habis gitu karena aku udah stepnya ini aku perbaikin, jadi akhirnya sekarang udah mulus banget deh hasilnya. Jadi pokoknya kalau aku pribadi, aku tunjukin ya stepnya ya. Ini aku pakein waktu malam hari. Jadi pertama kali itu aku akan pakein dulu, ini aku Skin Miraculous Retinol Toner dulu, pakai kapas, dan habis aku aplikasiin sampai meresap, baru aku lanjut pakai hydrating toner. Habis aku pakein hydrating toner sampai meresap, baru aku lanjut pakai eye cream sampai bener-bener meresap juga. Pokoknya jangan sampai basah ya, karena sebelum kalian pakein retinol itu keadaan kulitnya super basah gitu, efek lembabnya itu mempercepat penyerapan retinol dan mengakibatkan iritasi. Kalau habis aku pakein eye cream, kalau kulitku keadaannya super kering banget, itu aku tambahin pakai hydrating serum. Kalau enggak, aku lanjut langsung pakai Aquaskin Miraculous Retinol Ampul sampai meresap banget. Nah habis gitu baru aku pakein night cream dan lanjut pakai lip balm. Dan perlu kalian ingat, retinol itu dipakainya buat night skincare rutin, jadi buat malam hari, bukan buat siang hari. Karena kalau dipakai siang hari itu retinol itu nggak bekerja kalau dia terpapar sinar matahari. Terus ya ingat, sunscreen itu penting banget, karena aku sempat kemarin tuh kan skip belum pakein skincare lengkap dan aku nggak pakai sunscreen, akhirnya muncul jerawat itu. Jadi itu super duper penting banget, dan kalian pokoknya pakein produknya ini harus skincare sebelumnya tuh bener-bener meresap banget, jangan sampai becek. Itu supaya tadi tuh aku jelasin supaya retinol itu nggak menyerap secara maksimal, jadi akhirnya menimbulkan iritasi. Nah itu keadaan kulit aku yang super sensitif, jadi bisa kayak gitu. Mungkin ada juga yang badak banget, jadi nggak masalah, tapi lebih baik coba deh dihindari kayak gitu. Dan buat sunscreen yang kalian pakai tuh harus 2 jari ya, 2 jari penuh gitu. Coba aku tunjukin. Jadi buat sunscreennya sebanyak 2 jari ya, sebanyak ini, bukan 2 ruas tapi 2 jari. Terus kalau kalian ada yang bingung, nah skincare-nya ini kalau pakai retinol itu aku boleh pakai vitamin C nggak? Sebenarnya boleh, cuman karena kulit aku yang sensitif itu aku nggak pakai vitamin C. Kalau aku mau pakai vitamin C, aku nggak mix produknya. Jadi misalkan nih hari ini aku pakai retinol, terus besok malamnya kan aku nggak pakai retinol nih, nah aku baru pakai vitamin C. Jadi aku seling gitu aja. Terus habis itu kalau kalian pakai retinol itu nggak boleh pakai produk apa aja. Nah jadi kalian lebih baik menghindari namanya AHA, BHA, PHA, salicylic acid, benzoyl peroxida. Itu sebenarnya semuanya lebih baik jangan dipakein dulu. Jadi pokoknya skincare-nya itu yang ingredientsnya aman-aman aja, yang buat hydrate aja waktu kalian pakein retinol. Terus buat kalian yang baru pakai ini, sebenarnya harus kayak gimana sih? Nah stepnya, jadi lebih baik pertama kali kalian pakai itu 1 minggu 1 kali aja. Terus kalau kalian takut, misalkan nih kalian pakein dulu, taruh dulu di leher sini. Nah habis ditaruh di leher sini, kalian lihat deh semalam itu bakal menimbulkan iritasi kayak kemerahan gitu nggak? Kalau misalkan enggak, kalian boleh deh besoknya lanjutin. Jadi pokoknya 1 minggu sekali. Habis gitu baru kalian tingkatin kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan kalian bisa pakai everyday. Cuman menurut pengalaman aku ini, aku pakein lebih enak, aku pakein tuh kayak seminggu 3 kali atau 4 kali. Jadi aku seling-seling gitu. Dan buat kalian yang umurnya masih di bawah 20 tahun, lebih baik menurut aku pribadi nggak perlu pakai dulu deh. Terus buat kalian yang ibu hamil, lebih baik menghindari retinol dulu ya. Nah aku juga mau infoin kalian, kalau kalian tuh habis laser dan ada pengelupasan, atau juga kalian habis pakai AHA, BHA, PHA, itu kalian lebih baik hindari pakai retinol dulu ya. Jadi kayak tunggu 3-4 hari baru kalian pakai retinol. Oke, aku juga mau jelasin kalian keadaan kulit aku sekarang 4 minggu. Jadi yang aku rasain, ini kan kemarin sempat ada jerawat ya, jerawat habis haid gitu. Nah ini jerawatnya sekarang udah reda, udah kempes. Terus ini buat bekasnya aku notice banget. Tadi aku sampai liatin foto aku laptop. Di sini aku banding-bandingin sama foto aku hari ini. Itu aku lihat jerawatnya juga semakin pudar di bekasnya. Yang ini aku coba deketin dulu. Nah ini jerawat yang ini itu dia semakin pudar bekasnya. Habis gitu aku juga lihat di daerah sekitar sini kan kemarin itu sempat merah banget, jadi sekarang lebih pudar sedikit kemerahannya. Dan yang paling notice itu sekarang aku udah nggak ada beruntusan lagi. Jadi waktu hari pertama aku pakein itu kan, sebelum aku pakein itu kan ada kayak beruntusan gitu kan, itu sekarang udah nggak ada. Dan juga aku bandingin nih
Jadi di sekitar sini, aku sambil panjang fotonya aja supaya kalian lebih detail. Jadi sekitar sini itu pori-pori aku malah aku melihat tuh dia lebih samar dan lebih bersih, juga daerah sekitar hidung itu lebih bersih. Terus habis gitu teksturnya itu bener-bener kelihatan terperbaiki banget dan jadi kayak lebih mulus gitu, lebih healthy. Terus kalau misalkan tingkat kecerahannya tuh sebenarnya nggak yang cerah banget gitu, nggak, tapi lebih nggak kusam kelihatannya. Terus habis gitu bentar, jadi buat bekas jerawatnya udah aku jelasin, kemerahan di sini juga. Jadi komedo itu ini lebih berkurang. Memang sih kulit aku tuh kombinasi dan sensitif, terus di bagian sini tuh kering banget, lebih cenderung ke kering. Itu kulit aku yang kering ini sekarang berasa lebih lembab. Jadi yang penting stepnya itu harus benar. Jadi sebenarnya stepnya itu disesuaikan dengan keadaan kulit kalian masing-masing ya. Kalau aku stepnya kayak gitu, jadi itu lebih pas ke kulit aku, karena kalau enggak bakal muncul yang namanya jerawat dan skin barrier-nya juga kurang oke. Nah, ini keadaannya jadi kayak aku berasa kulitnya tuh lebih healthy, terus habis gitu lebih nggak kusam, udah bekas jerawat juga mulai hilang. Memang kalau ada jerawat sih sometimes akan muncul karena hormon juga. Nah habis gitu di daerah sekitar sini aku notice banget dari foto ini, jadi kayak apa ya, kayak pori-porinya itu lebih tersamarkan dan juga lebih bersih gitu sih. Jadi komedo itu nggak yang keluarnya banyak banget sampai hitam-hitam kayak gitu, itu kayak lebih berkurang. Nah habis gitu beruntusan juga makin berkurang nih, jadi aku udah nggak ada beruntusan lagi. Yang pertama kali aku foto tuh lihat beruntusan aku banyak banget deh, kayak bentol-bentol gitu, sekarang udah nggak ada. Jadi aku berasa keadaan kulit aku kayak gitu. Nah habis gitu kalau misalnya garis halus ya, aku memperhatikan di wajah aku tuh sebenarnya belum ada garis halus, jadi aku berasa ini gak gitu kelihatan banget garis halusnya, tapi aku notice di situ. Jadi aku akan terusin pakai retinol ini supaya dia menunda tanda-tanda penuaan dini itu, jadi garis halus semoga nggak keluar. Terus habis gitu untuk harganya nih, aku belum sebutin harganya, aku nggak gitu hafal harganya. Jadi dia itu ini buat tonernya itu harganya 199.000 dan dia itu 100 ml. Terus ini aku cek di Shopee lagi sale buat tonernya ini jadi 170.000. Terus buat retinol ampulnya ini dia itu harganya 249.000, dia 30 ml. Tapi ini pakainya 3 tetes aja aku ya. Jadi ampulnya jadi 212.000. Nah, kalau kalian beli sepaket ini lebih murah lagi jadi 381.000. Aku rekomen banget sih. Buat kalian yang baru cobain juga, kalian bisa cobain ini. Tapi kalau kalian sensitif kulitnya dan berasa kulitnya itu yang lebih dry gitu, kalian mungkin lebih baik ikutin step yang aku lakuin tadi deh. Jadi jangan lupa pakein Aquaskin Miraculous Retinol Toner dulu, habis itu hydrating toner, eye cream. Kenapa pakai eye cream dulu? Aku belum jelasin ya. Pakai eye cream dulu supaya kalian itu nggak akan sengaja nge-apply di daerah sekitar mata, karena daerah sekitar mata ini please jangan pakai retinol. Jadi mending dihindarin. Jadi aku pakai eye cream dulu. Jadi supaya dia berada di sekitar di bagian luar jangkauan eye cream sini. Nah habis gitu aku pakein hydrating serum, baru aku pakein ampulnya, atau kalian bisa pakai sebaliknya, ampulnya dulu yang retinol ampul, habis itu pakai hydrating serum, baru lanjut pakai night cream dan pakai lip balm lagi. Oke, sampai di sini dulu cerita skincare journey aku sama sebulan ini pakein Aquaskin Miraculous Retinol Series. Semoga ini membantu kalian and see you next video.